Selamat hari Minggu, adik-adik, para remaja HKBP Sutoyo yang saya kasihi. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita mengambil sikap berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik para remaja GP Sutoyo, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini terambil dari kitab Kejadian pasal 28 mulai dari ayat 10 sampai ayat 15. Saya bacakan ke tengah-tengah kita. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik para remaja sekalian, apakah adik-adik pernah punya sebuah masalah? Pernah punya sebuah pergumulan? Jawabannya pasti kita pernah punya masalah dan pergumulan, bukan? Tapi pernahkah masalah dan pergumulanmu seperti yang dihadapi Yakub dalam firman Tuhan pada hari ini? Mari kita lihat apa rupanya masalah atau pergumulan yang dihadapi oleh Yakub. Kita melihat dari firman Tuhan, Yakub harus lari dari rumah karena dia diancam oleh kakaknya Esau yang hendak membunuhnya. Pasalnya, Yakub itu menipu kakaknya dan merebut hak kesulungannya. Adik-adik para remaja, di situasi yang seperti itu, Yakub merasa tertekan. Dia takut, dia merasa sendirian, dia kesepian, dia menderita, dia lelah, letih, lesu, capek, stres. Itulah perasaan-perasaan yang dialami oleh Yakub dalam pelariannya menuju rumah pamannya yang bernama Laban. Dalam pelariannya itu, Yakub harus belajar beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan baru. Ia harus tidur di tempat terbuka dengan batu sebagai alas kepala. Tentu saja kondisi itu sangat memprihatinkan dan tidak nyaman bagi Yakub.
Mau tidak mau ia harus memaksa dirinya untuk beristirahat, agar keesokan harinya ia pun dapat melanjutkan perjalanannya. Adik-adik para remaja, dalam perjalanannya di malam hari, dia pun beristirahat. Dan tidak pernah diduga oleh Yakub, Allah menyatakan dirinya kepada Yakub lewat sebuah mimpi. Tentu adik-adik pernah bermimpi kan? Yakub juga bermimpi dalam cerita Nats Alkitab ini. Mimpinya mimpi yang tidak biasa. Sebuah mimpi yang istimewa. Dalam mimpinya kita melihat tadi Yakub melihat ada tangga menuju surga dan malaikat Tuhan lalu lalang di tangga tersebut. Lalu Allah menampakkan dirinya kepada Yakub dan Allah pun berfirman. Di dalam firman-Nya kita tadi memperhatikan Allah memperkenalkan dirinya. Setelah Allah memperkenalkan dirinya, lalu Allah membuat perjanjian dengan Yakub. Allah memberitakan berkat-Nya kepada Yakub. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah berkat yang diberikan oleh Allah kepada Yakub? Kita melihat tadi Yakub diberikan tanah, keturunan, berkat kepada seluruh bumi karena Yakub. Penyertaan kemana saja Yakub pergi, dan janji untuk membawa Yakub kembali dalam kaum keluarganya. Adik-adik para remaja, Agapus Toyo, apakah arti mimpi itu bagi Yakub? Apa yang mau Tuhan Allah katakan kepada Yakub ketika Allah menampakkan diri kepada Yakub? Yang pertama, supaya Yakub menyadari bahwa tempat itu dipakai Tuhan untuk menyatakan keberadaannya Tuhan, bahwa Allah itu menaungi dan melindungi Yakub. Yang kedua, mimpi Yakub itu adalah sebuah penguatan dari Tuhan, bahwa dalam keadaan apapun, bahkan ketika nyawanya terancam, Tuhan tidak akan meninggalkannya. Melalui firman Tuhan hari ini, adik-adik para remaja Agapus Toyo diingatkan. Yang pertama, Tuhan itu selalu bersama kita untuk memelihara hidup kita. Bahkan apapun persoalanmu, apapun permasalahanmu, apapun pergumulanmu, Allah hadir dalam segala persoalanmu. Tuhan itu sanggup untuk memelihara hidup kita. Tuhan itu maha kuasa. Kita tahu Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Tuhan sanggup dengan caranya yang luar biasa untuk menolong kita. Tuhan bisa pakai apa saja, pakai siapa saja untuk menunjukkan perlindungannya kepada kita ketika kita dalam bahaya, untuk menolong dan menyelamatkan kita. Yang kedua, adik-adik para remaja, firman Tuhan ini mengingatkan kita, kalau kita mau mengalami penyertaan Tuhan, kalau kita mau mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, mau mengalami kebersamaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, dan mengalami janjinya agar terbukti dalam hidup kita, maka kita harus dekat dengan Tuhan. Adik-adik para remaja harus setia kepada Tuhan. Adik-adik para remaja harus mentaati firman-Nya dalam hidup, baik suka maupun duka. Adik-adik para remaja harus mengasihi Tuhan dengan mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan yang paling penting dan paling berharga dalam hidupmu. Maka Tuhan akan hadir, menyertai, memimpin, dan juga memberikan pertolongan dan yang terbaik bagi hidupmu.
Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa dan mengingatkan kami. Berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kuatkan kami dan mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dengan sukacita. Berkatilah Tuhan adik-adik para remaja GPI Wistoyo dimanapun mereka berada. Berkati mereka pagi, siang, dan malam, keluar masuk rumah, dalam kegiatan, dalam kehidupan, dalam sekolah. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat, kerajinan, dan kepintaran. Berikan mereka juga kesuksesan. Dan kasihanilah adik-adik para remaja GPI Wistoyo. Dan tolonglah mereka di dalam setiap pergumulan dan permasalahan mereka. Biarlah mereka selalu ingat akan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan sebagai bukti bahwa mereka dekat dengan Tuhan. Berkati juga orang tuanya, berkati juga sanak saudaranya. Kiranya Kau berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Terima kasih ya Tuhan Allah. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Tetap bersyukur. Dan taati protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.